Industri kelapa sawit kembali menunjukkan kekuatannya. Di tengah dinamika ekonomi global, salah satu emiten sawit Indonesia justru mencatat lonjakan kinerja yang cukup mencolok. PT Teladan Prima Agro Terbuka, atau yang dikenal dengan kode saham TLDN, berhasil membukukan laba bersih lebih dari 1,1 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Angka ini melonjak sekitar 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa yang sebenarnya mendorong kenaikan laba ini? Dan apakah ini menjadi sinyal bahwa industri sawit Indonesia kembali memasuki fase emasnya? Mari kita bahas lebih dalam. Bagian 1, Kinerja Keuangan TLDN. Sepanjang tahun buku 2025, PT Teladan Prima Agro Terbuka mencatat laba bersih sebesar sekitar 1,11 triliun rupiah. Angka ini naik signifikan dibandingkan laba tahun 2024 yang berada di kisaran 825 miliar rupiah. Bukan hanya laba yang meningkat, pendapatan perusahaan juga mengalami pertumbuhan yang cukup kuat. Total pendapatan TLDN pada tahun 2025 mencapai sekitar 5,42 triliun rupiah, naik hampir 29% secara tahunan dibandingkan 4,21 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, laba usaha perusahaan juga meningkat menjadi sekitar 1,25 triliun rupiah. Pertumbuhan ini membuat laba per saham perusahaan ikut naik, dari sekitar Rp63,77 menjadi Rp85,48 per saham. Artinya, profitabilitas perusahaan benar-benar meningkat secara nyata. Bagian 2, siapa sebenarnya TLDN? Bagi sebagian investor retail, nama TLDN mungkin belum sepopuler emiten sawit besar lainnya. Namun sebenarnya, perusahaan ini memiliki operasi yang cukup besar. PT Teladan Prima Agro adalah perusahaan agribisnis yang mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur dengan total area lebih dari 60.000 hektare. Perusahaan ini juga mengoperasikan 6 pabrik kelapa sawit yang mengolah hasil perkebunan menjadi berbagai produk turunan. Mulai dari crude palm oil atau CPO, crude palm kernel oil, hingga palm kernel. Produk-produk inilah yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Bagian 3, penyebab laba melejit. Lalu apa sebenarnya yang mendorong lonjakan laba TLDN? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah kenaikan volume penjualan produk sawit. Penjualan CPO, CPKO, dan produk turunan lainnya meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2025. Faktor kedua adalah harga jual rata-rata yang lebih tinggi. Harga komoditas sawit global memang sempat mengalami penguatan karena meningkatnya permintaan dari beberapa negara besar, seperti India, China, dan beberapa negara di kawasan Asia. Permintaan tersebut membuat harga CPO global cenderung stabil di level tinggi sepanjang 2025. Selain itu, peningkatan produksi dari kebun inti dan plasma perusahaan juga ikut mendorong performa perusahaan. Manajemen perusahaan menyebut bahwa peningkatan produksi ini didukung oleh praktik pengelolaan perkebunan yang lebih baik, penggunaan teknologi dalam operasional, serta peningkatan efisiensi di berbagai lini produksi. Bagian 4, tren industri sawit. Kinerja positif TLDN sebenarnya tidak berdiri sendiri. Industri sawit secara keseluruhan memang sedang mengalami momentum yang cukup menarik. Beberapa analis menilai bahwa permintaan CPO global masih relatif kuat. Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti kebutuhan minyak nabati dunia, industri makanan, hingga bahan baku biodiesel. Indonesia sendiri masih menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kontribusi sektor sawit terhadap ekspor nasional juga sangat besar. Karena itu, setiap kenaikan harga atau permintaan sawit global biasanya langsung berdampak pada kinerja emiten-emiten di sektor ini. Termasuk TLDN. Bagian 5. Kondisi keuangan perusahaan. Selain pertumbuhan laba, kondisi neraca perusahaan juga menunjukkan perbaikan. Ekuitas perusahaan tercatat meningkat menjadi sekitar Rp3,64 triliun, sementara liabilitas perusahaan justru mengalami penurunan sekitar 5,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, secara struktur keuangan, perusahaan menjadi lebih sehat. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi para investor. Karena perusahaan tidak hanya menghasilkan laba yang besar, tetapi juga memiliki fundamental keuangan yang semakin kuat. Penutup, lonjakan laba hingga 1,1 triliun rupiah menjadi bukti bahwa sektor sawit Indonesia masih memiliki potensi yang besar. Dengan permintaan global yang tetap tinggi dan produksi yang terus meningkat,
perusahaan seperti TLDN berpotensi terus mencatatkan kinerja yang solid. Namun tentu saja, industri komoditas tetap memiliki tantangan. Mulai dari fluktuasi harga global, kebijakan perdagangan internasional, hingga isu keberlanjutan lingkungan. Pertanyaannya sekarang, apakah momentum positif ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya? Atau justru akan menghadapi tekanan baru dari pasar global? Kita akan terus melihat bagaimana perjalanan industri sawit Indonesia ke depan. Nah, jika kamu ingin mendapatkan update terbaru tentang ekonomi, bisnis, dan pasar saham Indonesia, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.